Mengapa perancangan percobaan penting? Nah, tadi sudah saya singgung, jika terdapat banyak sekali faktor yang dipertimbangkan, cara coba-coba atau tanpa strategi atau desain percobaan yang tepat itu menjadi tidak visible ya. Ini sebagai contoh, kalau tadi pada kasus golf terdapat 4 faktor, ya masing-masing ada 2 level saja ya. Jadi setiap faktor hanya ada 2 pilihan, maka secara total ada 32 kombinasi, 2 pangkat 4 yang harus dicoba untuk mendapatkan kombinasi yang paling baik. Nah, 32 round permainan golf itu bisa berhari-hari ya. Jika masing-masing faktor terdiri atas 3 level, misalkan sticknya ditambah, tadi kan ada regular, oversize, kemudian kalau ditambah undersize, 3 ya. Kalau masing-masing dari 4 itu menjadi 3 pangkat 4. Harus dicoba 81, menjadi lebih tidak visible lagi. Nah, disinilah peran desain percobaan ya, di mana kita bisa mendesain percobaan sehingga dari data yang terkumpul kita bisa lakukan analisis dalam rangka mengambil kesimpulan untuk menjawab tujuan percobaan yang ada 4 tadi. Nah, ini tadi ya. Hasil dan kesimpulan dari sebuah percobaan sangat tergantung pada bagaimana data diperoleh. Ini sebagai contoh ilustrasi, pada percobaan kekerasan aluminium, 4 lempeng aluminium dari supplier A direndam di minyak, dan 4 lempeng dari supplier B direndam di larutan garam. Jadi ada 2 supplier, ya, supplier A dan supplier B. Jika ada perbedaan kekerasan aluminium hasil quenching dari kedua larutan, ya, jika ternyata kekerasan dari larutan minyak dan garam itu berbeda, perbedaan itu tidak dapat disimpulkan akibat efek larutan yang berbeda atau supplier yang berbeda. Karena semua yang direndam di minyak itu dari supplier A, semua yang direndam di garam dari supplier B. Jika ternyata supplier A itu kualitas lempeng aluminiumnya lebih jelek, maka ya kekerasannya akan lebih kecil. Itu bukan karena direndam di minyak, tetapi penyebabnya adalah karena supplier A. Ini tidak bisa dibedakan, ya. Itu yang disebut dengan confounded effect. Jadi efek akibat supplier yang berbeda dengan efek akibat jenis larutan yang berbeda itu tidak bisa dipisahkan atau disebut sebagai confounded. Nanti kita belajar tentang efek confounded. Nah, prinsip dasar perancangan percobaan ya itu ada 3. Ini yang prinsip-prinsip dikemukakan oleh Sir Ronald Fisher atau Bapak Statistika Modern. Yang pertama adalah local control atau istilah lain blocking, kemudian randomisasi, dan yang ketiga adalah replikasi. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu local control. Jadi dalam local control prinsipnya adalah peneliti harus mencoba untuk mengurangi atau mengontrol error percobaan. Ya, meningkatkan akurasi pengamatan dan mendapatkan dasar yang baik untuk proses inferensi. Nah, karena itu tadi ada Z ya, faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol. Nah, faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol itu akan menjadi error percobaan. Nah, local control dapat dilakukan melalui teknik, ya, misalkan peralatannya yang kita menggunakan peralatan yang canggih, sehingga faktor-faktor di luar faktor yang kita kontrol dalam percobaan tidak mempengaruhi hasil respons. Kemudian pemilihan unit eksperimen. Jadi pemilihan unit eksperimennya harus seragam, ya, atau tidak terlalu bervariasi. Kemudian kita bisa menggunakan blocking. Keempat, pemilihan desain eksperimen. Dan yang kelima, kita mengukur faktor-faktor yang mungkin saja berpengaruh tetapi tidak bisa kontrol, yaitu kita sebut covariat, dan nanti hasil pengukurannya kita masukkan ke model. Nah, ini yang disebut dengan analisis covariance. Nah, ini dengan teknik ya, meliputi pengukuran yang akurat, ya, kita menghilangkan faktor kesalahan pengukuran ya. Kesalahan pengukuran mungkin tidak bisa kita kontrol. Sediaannya juga tidak terlalu bervariasi ya dari satu percobaan ke percobaan yang lain.
Kemudian untuk situasi yang kompleks, peneliti mengoptimalkan antara metode dan instrumen. Ya. Biasanya adalah masalah budget dan resources. Kalau kita ingin yang presisi, mungkin beli alat yang lebih mahal, sediaan yang kualitasnya lebih bagus, dan seterusnya. Nah, saat teknik mempengaruhi kepresisian, maka variansi error akan membesar. Jadi error pengukuran akan membesar. Mirip pada saat kita bahas tentang variabel laten. Ya. Jadi alat ukurnya itu mengandung error. Sehingga kalau ada pengaruh satu faktor terhadap respons, pengaruh faktor terhadap respons itu tertutupi oleh error pengukuran. Ya, karena dalam model regresi kalau masih ingat itu ada mean square error. Jadi F itu kan pembagian dari mean square regression dibagi mean square error. Kalau mean square errornya besar, sebesar apapun mean square regression, itu hasil F-nya kecil. Sehingga kita simpulkan H0 diterima. Kita simpulkan tidak ada efek dari faktor atau variabel terhadap Y. Padahal ada. Ya. Kenapa disimpulkan tidak ada? Karena MSE-nya lebih kecil. Ya. Nah, meskipun ini tinggi, kalau ini tinggi, maka F-nya kecil. Ya, kalau F-nya semakin kecil, P-value-nya makin besar, H0 makin diterima. Tidak cukup bukti menolak H0. Padahal sebenarnya ada efek dari faktor tersebut. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak bisa mengukur error, ya, error percobaan. Jadi yang disebut dengan inflated error. Nah, ini bisa salah satunya kita minimasi dengan unit yang homogen. Ya. Jadi sebisa mungkin lempengnya itu sama semua kualitasnya. Tidak ada satu lempeng yang pada dasarnya lebih kuat. Ya, sebelum dimasukkan dia sudah cenderung lebih kuat dibanding lempeng yang lain. Nah, jadi variansi error eksperimen yang tidak perlu dapat dikurangi dengan homogenitas unit. Kalau dalam percobaan melibatkan mencit ya atau anak tikus, ya seharusnya dari induk yang sama ya supaya genetikanya tidak bervariasi dari satu mencit ke mencit yang lain. Atau kalau kita pakai varietas padi yang diberi pupuk urea dengan diberi pupuk KCL misalkan berasal dari varietas yang sama. Bahkan mungkin nggak cuma varietas tapi dari induk yang sama. Sehingga kalau terjadi perbedaan itu semata-mata karena pupuk bukan karena induknya yang berbeda-beda genetikanya. Itu yang disebut dengan local control dengan menggunakan unit percobaan yang homogen. Berikutnya bisa kita gunakan blocking. Nanti kita akan pelajari sendiri ada yang namanya desain randomized block. Nah, jadi ini unit eksperimen dikelompokkan ke dalam kelompok yang mirip. Ya. Berdasarkan faktor-faktor yang diketahui turut mempengaruhi respons percobaan. Ya. Nah, faktor blocking itu bisa lokasi dalam pertanian, misalkan satu perlakuan itu diterapkan di satu plot ya, lokasi yang tertentu. Nanti kita pelajari lagi untuk blocking. Kemudian materialnya. Jadi kita menggunakan material dari satu supplier pada satu blok percobaan, kemudian material dari supplier yang lain pada blok yang lain. Kemudian waktu shift produksi ya, kita blok semua kombinasi percobaan hanya dilakukan di satu shift ya. Dan penugasan atau operator, satu kombinasi percobaan tadi ya dilakukan oleh operator yang atau mesin yang sama. Itu yang disebut dengan blocking. Nanti detailnya kita pelajari pada saat kita mempelajari randomized block design. Nah, ini contoh ya. Untuk gambaran ada observasi seperti ini. Nah, data ini rataannya 58, variansinya 175. Ini tanpa blocking. Ya, kalau dengan blocking, ternyata ini berasal dari dua shift yang berbeda. Nah, jadi data di shift 1 kita kumpulkan, data shift yang kedua kita kumpulkan. Nah, ini rata-ratanya ternyata berbeda. Atau ini bukan shift ya, dari supplier A dan dari supplier B. Jadi setelah kita blokkan, variasinya menjadi lebih kecil, yaitu 12,5 dan 15,2 di sini A175.
Nah, local controlling adalah desain eksperimen ya. Ini adalah completely randomized design. Ya, jadi di sini ada 3 jenis aditif, yang hitam, abu-abu, dan putih. Nah, ini tanpa blocking. Ya, jadi dari 6 unit ini secara random ya, dipilih. Unit pertama dikasih aditif A, unit kedua aditif B, dan seterusnya. Nah, kalau pakai blok, ya ini contohnya. Liter itu artinya satu induk ya. Jadi dari induk pertama ada 3 tikus, dari induk kedua ada 3 tikus. Nah, di sini dari induk pertama diberi perlakuan diet A, B, C. Dari induk kedua diet A, B, C. Kenapa ini harus pakai blok? Karena kalau enggak bisa saja dari induk pertama dua-duanya hitam. Nah, di sini dua-duanya putih. Ya. Nah, jadi kalau ada perbedaan antara hitam dan putih, itu apakah perbedaan itu akibat induk yang berbeda atau akibat diet yang berbeda? Itu tidak bisa kita teliti kalau kita tidak menggunakan complete block design. Dan yang terakhir kita pakai covariat ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan variabel yang berhubungan dengan respons ya, yang menjadi perhatian peneliti. Ya, di sini contohnya berat badan. Kita tidak bisa mengontrol berat badan, tetapi berat badan bisa berpengaruh. Jadi ini kita catat, nanti kita masukkan ke dalam model dengan menggunakan analisis covariat yang kita pelajari di akhir perkuliahan ini.